Hujan lebat membasahi tanah Hawaii pada malam yang gelap saat Kamehameha dilahirkan. Badai itu seperti pertanda dari alam untuk kelahiran seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar. Rumah Chiefess Kekuyapowa kedua gemetar oleh dentuman petir yang menyertainya, menciptakan latar belakang yang dramatis untuk kelahiran sang pangeran. Sejak awal, Kamehameha telah dihimpun oleh ramalan-ramalan yang mengelilingi kelahirannya. Para dukun dan pemimpin roh menyatakan bahwa dia akan membawa kedamaian atau kekacauan besar bagi kepulauan. Kekhawatiran masyarakat tentang takdirnya menciptakan atmosfer misterius selama masa kecilnya. Dibesarkan di kediaman rahasia, Kamehameha tumbuh menjadi pemuda yang penuh misteri dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kecerdikan dan ketajaman pikirannya terbentuk di tengah-tengah keadaan yang menuntutnya untuk tetap tersembunyi dari mata-mata musuh yang mungkin merasa terancam oleh keberadaannya. Di balik ketakutan masyarakat akan ramalan yang menyertai kelahirannya, Kamehameha juga memikul beban ekspektasi sebagai potensi pembunuh para kepala suku. Tetapi di balik bayang-bayang itu, dia membuktikan dirinya sebagai individu yang bijaksana dan penuh kasih. Misteri dan ramalan dalam kehidupan Kamehameha menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan karakter dan perjalanan spiritualnya. Sifat-sifatnya yang unik dan tumbuh kembang di tengah tantangan menjadi bagian penting dari perjalanan epik yang akan membentuk takdir dan warisan kepemimpinannya di Hawaii. Bab 2, Pendidikan di Pengadilan Kerajaan. Pertemuan Kamehameha dengan dunia luar dimulai saat dia dibawa ke pengadilan kerajaan di bawah bayangan Alapainue. Chiefess Kekuyapowa kedua, yang merupakan keponakan dari Alapainue, telah mengorbankan kebahagiaannya untuk melindungi anak ini dari takdir yang kelam. Di dalam lingkungan istana yang megah, Kamehameha tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan penuh semangat. Di bawah bimbingan Alapainue, Kamehameha diberikan pendidikan yang luas, baik dalam ilmu pengetahuan dunia maupun tradisi spiritual Hawaii. Kehidupannya di istana tidak hanya mengeksposnya pada kehidupan kerajaan, tetapi juga memberinya pandangan yang mendalam tentang kekuasaan dan kebijaksanaan. Sambil berkembang, Kamehameha menunjukkan bakat alamnya sebagai pemimpin dan prajurit. Kelebihan kekuatannya yang luar biasa tidak hanya dalam tubuhnya yang tinggi dan kuat, tetapi juga dalam ketajaman intelektual dan kepemimpinan yang cerdas. Alapainue menyadari potensi besar di dalam diri Kamehameha dan mengangkatnya menjadi imam tinggi dewa perang. Di antara ritual-ritual spiritual yang dia lakukan, Kamehameha belajar untuk menggabungkan kebijaksanaan tradisi dengan pemahaman dunia luar yang sedang berkembang. Namun, kebijakan spiritual kontroversialnya memunculkan pertentangan dengan kepala suku lainnya, menimbulkan ketegangan di antara masyarakat. Pendidikan Kamehameha di pengadilan kerajaan tidak hanya tentang persiapan fisik dan spiritual, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam tentang keadilan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Di bab ini, perjalanan pendidikan dan pembentukan karakter Kamehameha di tengah-tengah istana yang mewah dan penuh intrik menjadi kunci untuk memahami bagaimana dia nantinya akan membimbing Hawaii menuju perubahan besar yang penuh hikmah. Bab 3, Perang Saudara dan Kebijakan Spiritual. Dengan meninggalnya Alapainue, Kamehameha menjadi imam tinggi dewa perang dan diperkenalkan ke dunia kebijakan politik yang penuh dengan intrik dan pertentangan. Kamehameha, yang memiliki tekad yang kuat dan visi yang jelas, mulai memberlakukan kebijakan spiritual yang kontroversial. Dalam upayanya untuk memperkuat kekuatannya, Kamehameha memimpin pelaksanaan korban terlarang yang mengundang kecaman dari banyak kepala suku. Tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyangnya menyatu dengan inovasi-inovasi spiritual yang menciptakan pergeseran dalam tatanan kehidupan spiritual Hawaii. Ketegangan di antara Kamehameha dan kepala suku lainnya semakin memuncak. Banyak yang menentang kebijakan spiritualnya, melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Namun, Kamehameha yakin bahwa hanya dengan memperkuat kekuatannya secara spiritual, dia dapat memberikan perlindungan dan kedamaian bagi kepulauan yang terus-menerus dihantui oleh ketidakstabilan. Bab 4, Pertempuran dengan Kiwalao. Dengan kebijakan spiritualnya yang kontroversial, Kamehameha menemukan dirinya terlibat dalam konflik sengit melawan sepupunya, Kiwalao. Pertempuran ini bukan hanya mengenai ambisi kekuasaan, tetapi juga merupakan pertarungan antara dua keluarga yang terpisah oleh perang saudara dan takdir yang penuh ramalan. Kiwalao, putra pewarisah yang juga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Alapainue, menantang Kamehameha untuk memperebutkan tahta.
Kedua pemuda itu, dengan hak mereka sendiri, menarik dukungan dari kepala suku masing-masing, menciptakan konflik internal yang meruncing menjadi pertempuran brutal. Pertempuran ini tidak hanya menentukan nasib Kepulauan Hawaii, tetapi juga membawa pandangan yang lebih mendalam tentang perang dan kehidupan. Dalam serangkaian pertempuran berdarah, kepala suku saling bertarung untuk kekuasaan, menciptakan luka-luka yang mendalam di dalam masyarakat Hawaii. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kedua sepupu itu terjebak dalam kebuntuan. Pertempuran berubah menjadi permainan strategi dan kecerdikan, dengan kedua belah pihak mencari cara untuk menaklukkan satu sama lain tanpa harus memperpanjang pertumpahan darah yang tidak perlu. Di tengah-tengah pertempuran, sebuah kejutan tak terduga datang mengubah nasib Kamehameha. Kapal perang Amerika yang besar, dilengkapi dengan meriam dan senjata modern, jatuh ke tangan Kamehameha setelah ia berhasil menaklukkan dan mengalahkan kapten kapal tersebut. Kejadian ini mengubah dinamika perang dan memberi Kamehameha keunggulan strategis yang tidak terduga. Pertempuran melawan Kiwalau menjadi panggung dramatis di mana karakter dan ketekunan Kamehameha diuji. Dalam pertempuran dan intrik politik, kekuatan spiritual dan keberanian fisiknya menyatu menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Bagaimana Kamehameha menggunakan keunggulan barunya akan menjadi penentu arah perjalanan kepulauan ini. Bab 5, Aliansi dengan Kapal Perang Amerika. Dengan kapal perang Amerika di bawah kendalinya, Kamehameha mengubah takdir pulau-pulau Hawaii. Meriam yang menakutkan dan senjata modern memberinya keunggulan strategis yang memaksa banyak kepala suku untuk bersatu padanya. Kamehameha, yang awalnya terjebak dalam pertempuran saudara, kini memiliki kekuatan untuk mengamankan kestabilan dan kedamaian. Dengan bijak, Kamehameha menggunakan kapal perang tersebut bukan hanya sebagai alat kekuatan militer, tetapi juga sebagai sarana diplomasi. Ia menjalin aliansi dengan kepala suku dari pulau-pulau tetangga, mengumpulkan dukungan yang luas untuk misinya menyatukan Kepulauan Hawaii di bawah pemerintahannya. Aliansi yang dibentuk oleh Kamehameha melampaui batas-batas tradisional dan mencerminkan visinya tentang persatuan yang lebih besar. Kepala suku dari berbagai pulau, yang sebelumnya bersaing dan bertikai, sekarang bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, kapal perang Amerika yang menjadi simbol kekuasaan baru. Namun, di balik kemenangan yang tampaknya tak terhindarkan, Kamehameha dihadapkan pada dilema moral. Penggunaan senjata modern dalam konflik tradisional memunculkan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar untuk perdamaian dan kesatuan. Kamehameha, meskipun dihadapkan pada kekuatan yang dahsyat, harus menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan dalam penggunaan kekuasaan barunya. Bab 6, Pengusiran Lawan dan Letusan Gunung. Dengan keunggulan militer dari kapal perang Amerika, Kamehameha kembali ke Hawaii dengan tekad untuk memulihkan kedamaian dan kestabilan di pulau-pulau tersebut. Namun, tanpa diduga, dia menemukan bahwa sepupu dan saingannya telah menyerbu kerajaannya selama absennya. Menggunakan kekuatannya yang baru ditemukan, Kamehameha dengan cepat melancarkan serangan balik. Ia mengusir para penyerbu kembali ke gunung berapi Kilauea, tempat yang dianggap aman oleh lawan-lawannya. Namun, alih-alih keamanan, gunung itu meletus secara mendalam, memuntahkan api dan lava yang memakan korban banyak pihak. Pemandangan ini menjadi peringatan yang menghancurkan tentang kekuatan alam dan takdir yang tidak dapat diubah. Letusan gunung berapi menjadi analogi yang kuat tentang kekuatan alam yang harus dihormati dan ditaati. Meskipun Kamehameha memiliki kekuatan baru dari senjata modern, dia juga harus mengakui keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan alam yang lebih besar. Di tengah-tengah kekacauan dan distraksi alam, Kamehameha melihat perlunya mendamaikan pertentangan internal. Dia menyusun rencana untuk menyelesaikan konflik dengan sepupunya dan saingannya, menghadirkan kesempatan bagi perdamaian dan persatuan yang lebih luas. Pertemuan tak terduga dengan dua nelayan yang sebelumnya menyerangnya, tapi sekarang tak bersenjata, membawa dimensi baru pada perjalanan kepemimpinan Kamehameha. Keputusan untuk memberi mereka pengampunan daripada eksekusi menjadi fondasi bagi hukum baru yang dia deklarasikan, dikenal sebagai Dayung Pecah. Hukum ini menjamin keamanan wanita dan anak-anak, menciptakan fondasi untuk perdamaian dan keadilan di Hawaii. Melalui perjalanan hidupnya, kita diajarkan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan, dan setiap kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan bersama.